Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 2C Perbankan Syariah akan review jurnal yang berjudul Strategi Kebijakan Moneter, Pelajaran dari Krisis Moneter dari Frederick S. Michigan. Perkenalkan, nama saya Alia Melina Zahra. Saya Cinta Alicia. Saya Diakan Syakila. Saya Morfa Abdillah. Saya Jaka Sugata. Untuk melihat bagaimana kondisi analisis kebijakan moneter sebelum krisis, Frederick Michigan akan merujuk pada paper yang ia tulis sebelum krisis dimulai, yang dipresentasikan pada sebuah konferensi di Bundesbank pada bulan September 2007. Dalam paper tersebut, beliau menguraikan 9 prinsip dasar ilmiah yang berasal dari teori bukti empiris yang memandu pemikiran di hampir semua bank sentral. 8 prinsip pertama adalah elemen-elemen dari apa yang disebut sebagai sintesis neoklasik baru menurut Goodfriend dan King 1997, dan disetujui oleh hampir semua ekonom akademis dan pimpinan bank sentral. Sedangkan prinsip terakhir, yaitu bahwa friksi finansial memainkan peran penting dalam siklus bisnis, tidak secara eksplisit menjadi bagian dari model-model yang digunakan untuk analisis kebijakan di bank sentral, namun dipahami dengan baik oleh banyak pihak, meskipun tidak semua bankir bank sentral. Karena masalah utamanya adalah apakah kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini dapat mengubah prinsip-prinsip tersebut. Lalu teori kebijakan moneter optimal dalam hal ini memiliki 4 poin penting. Yang pertama, teori kebijakan moneter optimal dimulai dengan menentukan fungsi objektif yang merepresentasikan kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan rumah tangga dalam perekonomian, dan kemudian memaksimalkan fungsi objektif ini sesuai dengan batasan yang disediakan oleh model perekonomian. Sebelum krisis, baik fungsi tujuan maupun model perekonomian didasarkan pada prinsip sintesis neoklasik baru. Lalu, kendala-kendala yang terkandung dalam model-model makroekonomi yang digunakan oleh bank-bank sentral sebelum krisis juga merefleksikan prinsip-prinsip sintesis neoklasik yang baru, di antaranya prinsip 3, 4, dan 5. Pendekatan untuk menganalisa kebijakan moneter optimal yang digunakan oleh bank sentral memiliki fitur tambahan yang penting, yakni pendekatan ini menggunakan kerangka kerja kuadratik linear serta kerangka kerja representatif agen. Fokus utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas inflasi dalam jangka panjang serta menstabilkan output dalam jangka pendek. Meskipun terdapat variasi dalam cara bank sentral menyampaikan pesan, tujuan ini tetap sama, yaitu memastikan stabilitas inflasi dan output. Dalam kebijakan moneter terdapat asumsi bahwa respon terhadap guncangan bersifat linear. Oleh karena itu, penyesuaian suku bunga dilakukan secara bertahap untuk menghindari fluktuasi yang berlebihan. Fleksibilitas ini dianggap sangat penting untuk menghadapi potensi guncangan besar di masa depan. Kebijakan moneter beroperasi terpisah dari strategi stabilitas keuangan. Untuk menjaga stabilitas keuangan, penggunaan pengawasan makroprudensial dan regulasi merupakan langkah utama yang diambil, bukan hanya penyesuaian suku bunga semata. Dan yang terakhir adalah terdapat 2 pendekatan dalam menangani gelembung aset, yaitu pendekatan Lean yang menaikkan suku bunga untuk menjaga terbentuknya gelembung, dan pendekatan Klein yang memilih untuk bertindak setelah gelembung sudah pecah. Pendekatan yang lebih sering diadopsi adalah Klein. Yang ketiga, bagaimana krisis mengubah pola pikir kita. Ada 5 pelajaran utama yang mengubah cara pandang terhadap ilmu kebijakan moneter. Yang pertama, krisis menunjukkan bahwa gangguan di sektor keuangan dapat berdampak besar terhadap perekonomian, jauh melebihi yang diperkirakan sebelumnya. Model ekonomi kini harus memperhitungkan friksi keuangan secara lebih serius. Yang kedua, efek krisis dapat saling memperkuat, menyebabkan penurunan ekonomi yang lebih dalam. Asumsi linear dapat model kebijakan lama terbukti tidak memadai untuk menghadapi gejolak besar. Yang ketiga, ketika suku bunga mencapai 0, kebijakan moneter konvensional menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan non-konvensional seperti quantitative easing and management ekspektasi. Yang keempat, krisis menyebabkan kerugian output jangka panjang, lonjakan utang pemerintah, dan risiko terhadap independensi bank sentral karena ekspansi neraca yang besar. Yang kelima, sebelum krisis fokus utamanya adalah stabilitas inflasi dan pertumbuhan. Namun, krisis membuktikan bahwa hal tersebut tidak cukup untuk mencegah instabilitas keuangan. Setelah krisis keuangan 2008, para ahli seperti Paul Krugman dan ekonomis mengkritik teori ekonomi makro dan moneter yang berlaku selama 40 tahun terakhir. Bahkan mempertanyakan apakah teori itu perlu dibuang dan dibuat ulang. Namun jawabannya tidak sesederhana itu. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat 2 hal penting. Yang pertama itu prinsip dasar kebijakan moneter dan teori kebijakan moneter yang optimal. Yang pertama ada prinsip dasar kebijakan moneter. Prinsip tersebut berisi krisis keuangan memang menunjukkan bahwa sektor keuangan sangat berpengaruh pada ekonomi. Tapi pelajaran dari krisis tidak membatalkan prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter yang sudah ada. Justru prinsip itu masih relevan dan kini kita sadar bahwa mempertahankan keuangan jadi lebih penting dari sebelumnya. Yang kedua ada teori kebijakan moneter optimal. Yaitu krisis membuat 2 teori lama menjadi lemah. Yang pertama itu, ekonomi ternyata tidak selalu berjalan lurus dan teratur, jadi teori yang menganggap bahwa ekonomi sederhana itu kurang cocok. Yang kedua, sektor keuangan sangat beragam, sehingga kita menganggap semua pelaku ekonomi itu sama dan perlu diperbaiki. Artinya, teori perlu disesuaikan, tapi prinsip dasarnya masih bisa dipakai. Yang selanjutnya adalah pengertian inflasi yang fleksibel. Strategi ini berlandaskan pada prinsip-prinsip sintesis neoklasik baru yang tetap relevan bahkan setelah krisis keuangan. Dalam konteks ini, bank sentral perlu menetapkan sasaran inflasi yang jelas dan terukur untuk jangka waktu yang panjang. Yang B, manajemen risiko dan pluralisme. Model linear kuadratik ternyata tidak memadai saat menghadapi krisis keuangan, karena pendekatan ini tidak mengakomodasi friksi keuangan dan sifat non-linearitas yang muncul. Dalam hal ini, kebijakan moneter harus mempertimbangkan risiko ekor dan ketidakpastian ekstrim. Yang C, perdebatan ramping versus bersih. Yang pertama, 2 jenis gelembung harga aset.
Gelembung kredit memiliki potensi bahaya yang lebih tinggi dibandingkan gelembung biasa karena melibatkan kombinasi ledakan kredit dan kenaikan harga aset yang berlebihan. Yang kedua, kasus untuk bersandar atau lean lebih baik dari membersihkan clean. Lebih baik menghindari terbentuknya gelembung sejak awal ketimbang harus memperbaiki dampaknya setelah gelembung itu meledak. Yang ketiga, kebijakan makroprudensial. Regulasi hati-hati atau menjadi solusi efektif untuk menangani gelembung kredit dengan memperbaiki kegagalan pasar. Yang keempat, kebijakan moneter. Perdebatan mengenai dampak suku bunga rendah antara tahun 2002 hingga 2005 terhadap terbentuknya gelombang perumahan masih berlangsung. Sebagian peneliti yang mengaitkan kebijakan moneter yang longgar dengan resiko tersebut. Yang D, dikotomi antara kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Sikap yang memisahkan kebijakan moneter dari stabilitas keuangan adalah suatu kesalahan. Keduanya saling mempengaruhi. Kesimpulannya, krisis keuangan global menunjukkan bahwa kebijakan moneter perlu lebih responsif terhadap risiko sistemik, tidak hanya fokus pada inflasi. Meskipun penargetan inflasi fleksibel tetap penting, pendekatan ini harus dilengkapi dengan perhatian pada stabilitas keuangan, terutama terkait gelembung kredit. Akibatnya, peran bank sentral menjadi lebih kompleks karena harus menyeimbangkan antara stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Tantangan ini menuntut kebijakan yang lebih adaptif dan terintegrasi ke depan.